Sebelum kita baca firman, kita dengarkan dulu lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih. Dan sebelum kita baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-77, tanggal 18 Maret, diambil dari kitab Nabi Mika, pasal 6, ayat yang ke-8. Dengan perikop, jalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan perikop, jalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran.
kita tetap masuk dalam pedoman kita selama bulan Maret. Karena ini harus kita ulang terus setiap hari. Supaya semua menjadi paham benar apa pedoman kita selama bulan Maret ini. Dan ini ada kaitannya dengan bangsa Israel yang saat ini sedang mengalami peperangan. Dikatakan dalam topik pada bulan Maret adalah orang yang mencari Allah adalah anak Tuhan yang rendah hati. Dan dalam hidupnya dia menjalankan kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah topik dalam bulan Maret. Dan ini dijabarkan di dalam Kejadian pasal 18 ayat 19. Apa intinya dalam Kejadian 18 ayat 19? Abraham telah dipilih oleh Allah sebagai hambanya untuk pergi ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Dan Abraham sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Tapi Allah sudah menentukan pergi ke tanah Kanaan. Meninggalkan ayahnya Tera karena ayahnya adalah menyembah berhala. Ya, tidak memuji dan memuliakan Allah. Maka Allah memerintahkan kepada Abraham, kamu harus pergi, keluar dari keluargamu, dari sanak saudaramu, tinggalkan semua. Hartanya, kedudukannya, semua ditinggalkan. Mereka pergi bersama dengan istri dan juga saudaranya Lot. Dalam kepergian inilah ada pesan daripada Tuhan Allah dikatakan kepada Abraham. Kamu harus memerintahkan kepada anak-anakmu dan keturunanmu supaya mereka hidup menurut petunjuk daripada Allah dan menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi anak-anak Abraham dan keturunannya yang notabene adalah Israel harus menjalankan petunjuk dari Allah. Di luar daripada itu mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu yang tidak menyembah Tuhan semua artinya mengalami nasib yang tragis. Nah, sekarang dikatakan, perintahkan kepada anak-anakmu dan keturunanmu. Jika hal itu kau lakukan dengan konsekuen dan murni, ini kata Allah, maka janji yang kusampaikan kepadamu akan kupenuhi. Sekarang, apa janji Allah kepada Abraham? Kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Ada 7 janji Allah yang harus dipenuhi kepada Abraham bila Abraham menjalankan petunjuk dari Allah dalam kehidupan anak-anaknya dan keturunannya dan menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah yang harus dipenuhi oleh Abraham. Maka janji yang diberikan Allah kepada Abraham adalah ada 7. Pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kita lihat, berapa sih penduduk Israel? Berapa? Tapi dia akan membuat bangsa yang besar. Dan itu sudah terbukti. Dia sangat terkenal di seluruh dunia. Ya, sudah terkenal. Dan bahan perguncingan pada saat ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang benar. Dan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Inilah janji yang pertama. Kemudian janji yang kedua yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham adalah, aku akan memberkati engkau. Jadi Abraham ansih dengan keturunannya Israel akan memberkatinya. Ini janji Allah. Kemudian janji yang ketiga, aku akan membuat engkau menjadi masyhur, terkenal di seluruh dunia. Bangsa Israel akan terkenal. Itu Allah sendiri yang membuatnya. Janji yang keempat, engkau akan menjadi berkat bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Itu yang keempat.
ada janji bahwa dia menjadi berkat, bahwa Israel itu harus menjadi berkat untuk bagi semua umat manusia yang dunia ini. Dan pada saat ini dengan peperangan, apakah ini menjadi berkat, kita tidak tahu. Itu urusan Tuhan, ya. Tapi yang jelas apabila mereka menjalankan perintah Tuhan dan karakter Allah, maka mereka akan selamat. Tapi di luar itu tunggu kehancurannya. Ini menurut janji Tuhan, ya. Nah, kemudian poin yang kelima, inilah ada jaminan moral bagi bangsa Israel. Jaminan moralnya di mana? Allah mengatakan, orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Jadi dunia juga ikut terberkati apabila kita peduli dan care kepada Israel. Ini kata Alkitab, bukan kata Jupiter, ya. Ini kata Alkitab. Dan 2000 tahun yang lalu ini ditulis. Nah, bahwa Allah akan memberkati orang yang memberkati Israel. Jadi kalau kita berdoa kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, kita sudah termasuk akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian poin yang keenam, orang-orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Wah, ini sangat tegas Allah. Mengutuk saja ya sudah dikutuk, apalagi memerangi. Nah, jadi ini kata Alkitab ini, ya. Ini kata Alkitab. Kita bicara dengan Alkitab, bukan dengan karangan atau ciptaan orang, tidak. Ini Alkitab. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Silakan dibaca. Jadi orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Jadi jelas, siapa saja yang mengutuk Israel berhadapan dengan Tuhan. Bukan berhadapan dengan Israel, bukan. Berhadapan dengan Tuhan sesuai dengan Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Ya. Nah, kemudian poin yang ketujuh, inilah yang menjadi renungan kita, bahwa karena engkau sudah menjadi berkat, maka semua kaum di muka bumi ini tanpa kecuali siapapun akan mendapat berkat. Bila menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi kuncinya di sini adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjalankan karakter Allah. Sudah akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah berkat yang sekarang ini berkelimpahan pada orang-orang, padahal dia animisme, tidak mengenal Tuhan? Ya, bisa, apakah bisa dapat berkat? Bisa. Karena bukan hanya Allah yang bisa memberikan berkat itu, iblis pun bisa memberikan berkat. Ya, karena itu sudah dinyatakan oleh iblis pada saat Yesus ya berpuasa 40 hari 40 malam. Saat terakhir ada ujian. Jika engkau adalah anak Allah, jika engkau mau dunia ini, harta, kuberikan kepadamu, semuanya kuserahkan kepadamu, kata si iblis. Asal engkau sujud kepada saya. Jadi siapapun kalau sujud kepada iblis itu bisa dapat berkat. Ya, bisa dikasih kekayaan, harta, bisa. Maka banyak orang yang pergi ke gunung ini, berdoa segala macam, sesembahan banyak. Dan itu iya benar diberikan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah ditawarkan oleh iblis, bila engkau sujud sama saya, semua harta dunia, kekayaan itu saya sampaikan, saya berikan kepadamu, katanya. Nah, kepada Yesus sendiri sudah ditawarkan ya sebagai Tuhan. Apalagi kepada manusia yang masih hidup dalam kebutuhan daging, selera dan nafsu, ya, aspirasi dan ambisi, masih berambisi untuk kaya segala macam. Jadi bisa. Nah, itulah. Jadi berkat yang sebenarnya itu yang murni adalah dari bangsa Israel. Karena Allah menyatakan, melalui engkau Abraham, semua bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. Ini kata Alkitab. Nah, itulah pedoman kita selama bulan Maret. Maka kita selalu ini sampaikan supaya semua kita bisa memikirkan hal-hal, mempelajari kembali Alkitab yang kita imani. Terutama khususnya kepada teman-teman umat Kristen yang percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah yang turun ke bumi. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu dalam Mika pasal 6 ayat 8 dikatakan, jalankan karakter Allah. Apa latar belakang daripada perikop ini? Nah,
Mika melihat ya bahwa di tempat Yahudi mereka keagamannya hanya formalitas dan sudah menekankan duniawi daripada kebutuhan surgawi. Misalnya memberikan persembahan, harus domba, harus sapi, jantan, harus ini. Atau bahkan hanya bisa anak sulung dipersembahkan dulu ya. Nah, itu katanya tidak perlu lagi. Di sini dikatakan bahwa teguran Nabi Mika terhadap bangsa Israel, ya, terutama untuk Yehuda, yang mengalami ibadah formalitas tetapi mengabaikan keadilan sosial. Jadi mereka hanya ibadah formalitas, yang penting dilihat orang, dia mengabaikan keadilan sosial, kejujuran dan kerendahan hati. Jadi kejujuran dan kerendahan hati sudah dilupakan. Nah, di sini Mika menegur bangsa Yehuda supaya kembali menjalankan karakter Allah. Nah, ayat ini menuntut tindakan praktis, yaitu berlaku adil, mentaati kesetiaan, dan hidup rendah hati sebagai inti hubungan sejati dengan Allah apabila kita rendah hati. Nah, dan bukan sekedar materi atau dengan kekayaan, bukan. Dalam konteks historis, krisis moral dan sosial, ya, Mika bernubuat di kerajaan selatan atau Yehuda. Kalau kerajaan utara itu adalah Israel. Kerajaan selatan adalah Yehuda. Nah, ini pada abad 8 sebelum Masehi dan setara dengan Nabi Yesaya. Nah, masyarakat saat itu ditandai kekacauan moral, ketidakadilan ekonomi, dan penindasan oleh para pemimpin terhadap orang miskin. Jadi ada penindasan. Maka dalam kesimpulan Mika mengatakan bahwa ya, merangkum seluruh tuntutan hukum Taurat. Ini dari Mika. Menekankan bahwa ibadah sejati. Jadi Mika menyampaikan kepada orang Yehuda, ibadah sejati adalah perilaku sehari-hari yang benar dan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi ibadah sejati itu berada dalam keseharian sehari-hari dengan rendah hati, dan dikatakan bahwa selalu mementingkan kepentingan dan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Nah, di mana dikatakan bahwa dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan, orang yang mempersembahkan syukur sebagai persembahan, dialah yang menghormati aku, kata Tuhan. Jadi syukur. Jadi artinya ibadah itu jangan hanya ritualitas saja, tapi orang yang mempersembahkan ucapan syukur, itulah yang dihargai oleh Tuhan. Artinya dengan mengucap syukur dan memberikan jalan Tuhan lapang dalam diri kita, itulah yang sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi ibadah itu jangan hanya formalitas, banyak penindasan, banyak ketidaksetiaan kepada Tuhan, tapi dikatakan adalah mentaati kesetiaan dan berlaku adil dan juga rendah hati. Itulah yang disarankan oleh Nabi Mika kepada bangsa Yehuda supaya kembali ke jalan yang benar, menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Apa tujuan utama daripada Mika dalam hal menyampaikan pesan ini? Menegaskan bahwa Allah lebih menghendaki ketaatan moral dan hati yang tulus daripada sekedar ritual
berkorban persembahan, ya, atau menyampaikan persembahan seperti kambing domba. Jadi Allah, ya, menuntut dan mementingkan ketaatan moral dan hati yang tulus. Jadi ada hati yang tulus dan taat kepada moralitas dibanding persembahan yang banyak atau dengan kekayaan yang melimpah. Allah menginginkan itu. Itulah jadi tujuan utama di sini adalah tuntutan Tuhan, ya, dirangkum dalam 3 hal praktis. Jadi tuntutan Tuhan ini sudah dirangkum dalam 3 hal yang pokok yang harus dijalankan oleh bangsa Israel. Yang pertama, berlaku adil. Dan yang kedua, mentaati kesetiaan atau belas kasihan. Dan yang ketiga adalah hidup dengan rendah hati. 3. Jadi dikatakan berlaku adil, mentaati kesetiaan atau belas kasihan, dan rendah hati. Di awal tadi dikatakan orang yang mencari Allah adalah anak Tuhan yang rendah hati dan menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah, inilah tujuan utama daripada perikop ini, agar kembali mereka harus berlaku adil dan mentaati kesetiaan dan juga dengan rendah hati. Itulah tujuan utama. Sekarang bagaimana dengan pesan moral daripada nasihat Mika kepada bangsa Yehuda bahwa mereka supaya menjalankan karakter Allah? Pesan moralnya adalah Tuhan tidak menuntut persembahan ritual yang rumit. Jadi bagi Tuhan tidak perlu hal-hal yang rumit. Persembahan sesajennya, aturan menguras segala macam, tidak perlu itu. Ya, tidak perlu memberikan persembahan yang rumit secara ritual. Ya, kalau kita lihat dulu di kampung itu dibawalah persembahan itu dan banyak syarat-syaratnya. Tapi di sini enggak. Tuhan tidak menuntut, ya, persembahan yang rumit, melainkan, ya, gaya hidup yang berintegritas. Artinya sesuai kata dan perbuatan. Nah, Allah meminta manusia untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan atau belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati di hadapannya. Jadi itu tadi, 3 tadi yang dituntut. Tidak perlu persembahan yang hebat, enggak. Cukup kamu berlaku adil, mentaati kesetiaan, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ini adalah ketaatan yang sejati, ya, dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah sejati harus tercermin dalam perilaku etis dan kepedulian sosial, bukan hanya seremonial. Jadi jangan hanya seperti seremonial, oh ini harus begini saja, tidak. Tetapi ibadah sejati itu adalah dengan ketulusan hati. Di sini ada ditekankan tentang 3 hal, yaitu do justice, artinya berlaku adil, bertindak jujur, tidak memihak, ya, dan menegakkan kebenaran dalam hubungan dengan sesama, ya, terutama melindungi yang lemah atau jangan sampai ada penindasan. Nah, inilah yang dikatakan do justice, berlaku adil, tidak memihak, dan menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian dikatakan pesan moralnya yang kedua adalah mencintai kesetiaan, ya, love mercy atau kindness. Jadi mencintai kesetiaan, adanya belas kasihan, ya, dan baik untuk Tuhan, ya, setia kepada Allah dan sesama. Jadi hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan manusia juga baik. Mencintai kesetiaan, baik terhadap Tuhan
maupun dengan manusia. Dan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama dikatakan oleh Yesus. Hukum yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, di sini pun dikatakan tadi, mencintai kesetiaan kepada Tuhan dan kepada manusia. Itu yang. Kemudian pesan moral yang ketiga adalah berjalan dengan rendah hati, walk humble, hidup bergantung pada Allah, bukan pada pengertian diri sendiri. Jalan lurus, bergantung kepada Allah. Dan ini kita baca dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan, jangan mengandalkan pikiranmu, akui kedaulatan Tuhan, hidupmu akan diluruskan oleh Tuhan. Jadi kalau mau hidup kita diluruskan oleh Tuhan, percayakan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian jangan mengandalkan pikiran kita. Dan yang ketiga, akui kedaulatan atau otoritas Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Segalanya bisa terjadi oleh Tuhan. Maka jalan hidup kita bisa diluruskan. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Itulah merupakan pesan moral daripada perikop ini. Sekarang kita masuk pada inti. Bagaimana penerapan atau implementasi ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang perlu kita renungkan. Menjalankan karakter Allah. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari? Dalam perjalanan. Nah, tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari artinya kita lakukan dengan jelas. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tindakan nyata. Kemudian 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu kasih. Dan barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi jangan orang bertanya, waduh saya kenal Allah begini, tapi tidak memiliki kasih, percuma. Ya. Buat apa kita menyayangi Tuhan, tapi tidak menyayangi saudara sendiri? Tuhan juga mengatakan tidak perlu. Hubungan baik dengan manusia dan hubungan yang baik dengan Tuhan itu harus sejajar. Ya. Kedua-duanya. Nah, karena dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Dijelaskan itu. Nah, di sini pun dalam hidup sehari-hari tadi dikatakan berlaku adil, jujur, tidak memihak, kemudian mencintai kesetiaan, ya, belas kasihan, kebaikan, dan hidup dalam rendah hati yang dihadapi dan terhadap Allah dan juga manusia. Inilah yang menjadi penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya mencoba mengambil poin-poin tertentu untuk membantu kita dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Saya membaginya dalam ada 3 poin yang penting kita renungkan. Poin yang pertama tadi adalah berlaku adil atau do justice. Jadi di sini menerapkan kejujuran, integritas dalam pekerjaan, bisnis, dan relasi sehari-hari. Jadi kita dalam relasi kehidupan sehari-hari, kita harus berlaku adil dan jujur, tidak memihak. Artinya do justice, ya, melakukan keadilan yang benar terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah mencerminkan kesetiaan atau belas kasihan. Love, kindness, strip mercy, ya, mencintai, ya,
kesetiaan atau belas kasihan. Ini menunjukkan kebaikan hati, kasih sayang, dan kemurahan hati kepada sesama, bahkan lebih dari yang diminta. Nah itu, menerapkan kasih sayang terhadap sesama bahkan lebih dari yang diminta. Artinya, kita sangat-sangat prihatin kepada orang-orang yang lemah, terutama orang yang miskin. Sebab dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Jadi jelas di sini, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Jadi semua yang kita berikan kepada orang yang tidak mampu mengembalikan kepada kita, ini dicatat oleh Allah. Dan itu akan dibalaskannya kepada kita pada saat kapan? Pada saat penghakiman. Kedatangan Yesus yang kedua kali, itu semua dicatat oleh Allah. Nah kemudian yang ketiga adalah tidak dendam, tidak manipulatif, dan tidak memenangkan diri sendiri. Tidak dendam, tidak manipulatif, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, sebab dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, orang yang dendam kepada saudaranya atau membenci sama dengan seorang pembunuh. Nah, inilah mencintai kesetiaan itu. Jangan sampai kita dendam pada orang lain. Atau jangan kita susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Artinya dengki. Jangan sampai dengki. Ya. Di sini mencintai kesetiaan itu benar-benar love kindness. Ya. Jangan sampai kita dendam sama saudara atau dengan siapapun. Kemudian peduli pada orang yang membutuhkan. Jadi tindakan kasih dan proaktif. Seperti tadi, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Inilah poin yang kedua yang perlu kita terapkan. Sekarang poin yang ketiga. Hidup rendah hati di hadapan Allah. Walk humble with God. Jadi hidup rendah hati di hadapan Allah. Karena dikatakan bahwa dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang merasa tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Walaupun hartanya segudang, uangnya miliaran di bank, semua. Tapi dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi bukan di sini demikian bahwa orang miskin di hadapan Tuhan itu bukan orang miskin mendapat kerajaan surga. Bukan. Ini orang kadang-kadang salah persepsi. Dikatakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan karena dia akan mendapat pewaris kerajaan surga. Ada pernyataan orang, oh bagaimana orang kaya? Orang kaya bagaimana? Nah, orang miskin di sini, ya, orang kaya yang punya segalanya, harta, jabatan, dia harus miskin di hadapan Tuhan. Itu filosofinya. Semua orang harus miskin di hadapan Tuhan supaya tidak ada bermegah, tidak ada menyombongkan diri. Jadi harta kita segudang apapun, kita tetap harus miskin di hadapan Tuhan. Orang miskin pun harus miskin di hadapan Tuhan. Orang kaya pun harus miskin di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak bermegah, tidak congkak dan tidak sombong. Disitulah maka dikatakan, dia akan menjadi anak Allah dan pewaris kerajaan surga. Berbahagialah katanya orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan mendapatkan kerajaan surga. Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Silakan. Jadi sering disalahartikan oleh teman-teman, ya. Nah, jadi hidup rendah hati di hadapan Allah. Jadi di sini saya breakdown dengan, saya bagi 3 bagian, ya. Jadi kita sadar, ya, ada keterbatasan dalam diri dan tetap ketergantungan penuh pada Allah, bukan kesombongan diri. Jadi karena Allah yang memberikan segalanya, maka ketergantungan kita tetap kepada Tuhan.
Jadi kita harus sadar, kita terbatas. Ya, contoh, saya tidak bisa menjamin kalau besok saya masih hidup. Tidak bisa. Itulah keterbatasan kita. Maka selalu kita terhubung dengan Tuhan. Kapanpun kita hendak menghadap, kita sudah siap. Disinilah dikatakan bahwa menyadari keterbatasan kita. Dengan keterbatasan kita, maka kita butuh pertolongan. Pertolongan dari mana? Dari Tuhan. Karena dialah yang memberi segalanya. Nah, ini kita harus sadari. Kemudian hidup dalam kerendahan hati, bagian yang ketiga katanya adalah menjalankan firman Allah atau Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, seperti hari ini kita baca Alkitab, baca firman, ini adalah merupakan menuruti firman Allah. Supaya kita tidak bercacat pada saat hari penghakiman. Tujuannya itu. Jadi tujuan kita baca firman setiap hari bukan untuk kita bisa segala, tapi hanya untuk tujuan hidup. Life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Itu tujuan hidup kita. Jadi bukan untuk bagian megahan. Kita baca firman setiap hari adalah untuk mencapai tujuan kita di Yerusalem yang baru pada saat penghakiman. Itu. Maka kita memerlukan Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari. Ya bukan menghujat agama lain, bukan. Kita fokus baca firman Tuhan supaya ada tujuan kita yang jelas, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Artinya hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem. Karena kehidupan saat ini sementara, tapi kehidupan setelah hidup adalah kekal dan abadi. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Surga, tempat kita abadi, dan itulah tempat kita selama-lamanya. Nah, kemudian poin yang ketiga dari bagian 3 tadi, hidup dalam kerendahan hati, adalah menyerahkan kehendak pribadi kepada Allah dan berjalan seirama dengan kehendaknya setiap hari. Jadi sejalan dengan, seiring dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, maka untuk menjaga kekhawatiran kita setiap hari dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 5-6 dikatakan, ya, jangan khawatir tentang apapun juga. Ini sudah dikatakan, jangan khawatir. Tetapi serahkanlah kekhawatiranmu dengan doa kepada Tuhan, agar engkau mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu akan diberikan Tuhan. Nah itu, kalau kita tidak khawatir tentang apapun dan kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, inilah yang dikatakan menyerahkan kehendak pribadi kepada Allah dengan berjalan seirama dengan kehendak Allah. Ini, kalau kita sudah seirama dengan kehendak Allah, apalagi yang kita takutin? Tidak ada. Kita bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham. Hai Abraham, anak-anakmu dan keturunanmu harus hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan dan menjalankan kesetiaan, keadilan, dan kebenaran. Maka janji 7 itu akan kuberikan kepadamu. Pertanyaan bagi kita, apakah janji itu sudah dipenuhi oleh Allah kepada Israel sebagai keturunan Abraham? Ya, mari kita menilainya. Bangsa yang terkenal sudah jelas. Dan dia sebenarnya Israel negara kecil. Kalau semua menyerang mati juga bisa selesai. Tapi Tuhan bisa berkehendak. Ya. Dan Israel itu berpengalaman berperang itu sudah dari zaman dulu. Pada saat mereka tertekan waktu Israel ditekan oleh Palestina, kereta-kereta kudanya sudah hebat. Wah, nangis mereka. Tuhan, kemana kami ini? Kekuatan tidak ada. Dan Palestina punya senjata perang, punya peralatan kuda segala macam. Kemana kami ini? Mati kami. Datanglah seorang tokoh perempuan, Deborah. Mereka minta tolong kepada Deborah untuk berdoa kepada Tuhan. Coba, untuk berdoa. Serahkan kekhawatiranmu kepada dia, berdoa. Deborah mengatakan kita puasa 3 hari untuk menyerahkan. Musuh sudah di depan mata, mereka sudah terkepung, sudah nangis mereka, mati kita. Deborah
berdoa kepada Tuhan, berikan jalan keluar, kami bisa selamat dari masalah ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Banjir bandang datang dari Tuhan, melanda semua kereta, kuda, dan angkatan perangnya. Mereka dilumpur semua, coba. Dilumpur semua Palestina. Angkatan perangnya semua dilumpur. Dengan mudahnya Israel menaklukkan. Jadi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan sekarang pun perang di dalam Iran Israel, biarlah Tuhan ada di sana, hadir di sana. Kita tidak perlu memihak ini, kita memihak Alkitab. Yang menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dia akan selamat. Bagi orang yang tidak menjalankan karakter Allah, dia akan hancur. Itu pedoman kita. Bukan mengatakan bahwa oh, Amerika hebat, ini tidak. Iran hebat, tidak. Semua ada di tangan Tuhan. Yang menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dia akan selamat dalam peperangan tersebut. Ini pendapat saya dari Alkitab. Bukan dari segi kita melihat emosional. Karena cintanya kepada Israel, cintanya kepada Iran, emosional. Jangan. Berita hoak dibuat, jangan. Ya. Kita berdasarkan Alkitab. Yang menjalankan karakter Allah dan menjalankan petunjuk Tuhan, dia akan selamat. Itulah pedoman kita, dan dalam firman Tuhan pada hari ini Nabi Mika menyarankan kaum Yehuda untuk menjalankan karakter Allah supaya mereka selamat di hadapan Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini dapat menjadi bekal bagi kita. Dan saya mencoba melihat conclusion, apa kesimpulan. Kesimpulan kita di sini dalam latar belakang tadi bahwa Yehuda mengalami ibadah formalitas tetapi mengabaikan keadilan sosial, kejujuran, dan kerendahan hati. Jadi akibat mereka mengabaikan keadilan sosial, maka Nabi Mika memperingatkan. Mungkin ini juga karena turun-temurun dari Abraham, setiap orang yang melanggar harus diperingatkan. Karena Tuhan tadi sudah mengatakan, keturunanmu, anak-anakmu, ingatkan mereka supaya tetap menjalankan karakter Allah. Nabi Mika ditunjuk oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, kemudian tujuan utama tadi adalah supaya mereka jalankan karakter Allah, keadilan, kebenaran, dan kasih. 3, ya. Kasih, keadilan, dan kebenaran. Itu, jalankan karakter Allah. Nah, pesan moralnya tadi adalah berlaku adil dan mencintai kesetiaan dan rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti tadi kita lihat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 bahwa berhubungan orang dengan Tuhan harus miskin di hadapan Tuhan. Itu. Jadi berbahagialah orang yang miskin rohani di hadapan Tuhan karena mereka adalah pewaris kerajaan surga. Nah, kemudian terakhir tadi penerapan adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, rendah hati, dan tetap bergantung pada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Supaya jalan kita lurus, kita percayakan segalanya kepada Tuhan, jangan mengandalkan pikiran kita, dan mengakui kedaulatan Tuhan, maka jalan kita akan lurus. Kemanapun kita berjalan, ya saudara-saudara, kemanapun kita pergi, pasti lurus jalan kita. Kalau kita sudah percayakan kepada Tuhan, dan jangan mengandalkan pikiran kita, dan mengakui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta segalanya, maka jalan kita akan lurus. Nah, ada juga dari Alkitab seperti Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu pelajaran yang terbaik dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Itulah surat CD saya pada tahun 69 sebagai yang dimateraikan Tuhan kepada saya pada saat CD, ya. Akulah Tuhan Allahmu, memberikan kepadamu pelajaran yang terbaik dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Tidak ada lagi yang lain, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Dan saya juga pernah mengatakan tidak ada Tuhan. Pernah saya katakan itu karena banyak dukun itu bisa membunuh orang. Manusia bisa bunuh manusia dengan kekerasan. Sehingga saya lihat, wow,
Dan banyak yang berguru, malam Jumat dia pergi mandi air kembang segala macam, itu sudah saya lakukan. Sehingga saya katakan, wah tidak ada Tuhan. Saya bilang, tapi pada suatu saat saya dibawa terbang ke gunung dan tengkurap, tidak boleh melihat ke atas. Sampai di atas gunung ditunjukkan, lihatlah kota yang indah itu. Dan kota yang indah itu warnanya cuma satu, biru. Tidak ada warna lain, tidak ada kuning, tidak ada ini, tidak. Semua biru warnanya kota. Lihatlah kota yang indah itu. Siapa penciptanya? Dan dari atas datang cahaya dan keluarlah kata-kata. Dan saya tidak bisa melihat, tidak boleh. Keluarlah kata-kata, akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Jadi kalau dia teman-teman muslim itulah asyhadu Allah la ilaha illallah katanya kan. Nah itu sama. Tiada Tuhan selain aku. Tidak ada Allah lain. Karena tadi saya katakan tidak ada Tuhan. Itulah yang ditunjukkan. Demikianlah pengalaman hidup yang saya terima langsung dari Allah melalui alam bawah sadar atau kita bermimpi ya. Nah itu terjadi karena saya sudah mengatakan tidak ada Allah, saya bilang. Sudah saya katakan tidak ada. Kenapa? Orang ini bisa sinako dukun, bisa membuat mati naik beca, bisa membuat ini dengan jampi-jampi ya. Maka saya bilang, tapi langsung dijawab gitu. Itulah ialah firman Tuhan pada hari ini. Maka kita selalu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan selalu rendah hati. Orang yang rendah hati adalah ibadah sejati yang bisa mencintai Tuhan. Karena tadi di awal, orang yang mencari Tuhan adalah yang rendah hati dan yang menjalankan kasih, keadilan, dan kebenaran. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu melakukan keadilan, mencintai kasih, dan hidup dengan rendah hati menurut kehendak-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah, agar dapat mencerminkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.